Eh, karena memang orang yang mengalami NC ya mayoritas, ya saya tidak mengatakan 100%, tapi mayoritas keluhan lambungnya bukan karena organik. Jadi ketika diperiksa secara endoskopi biasanya tidak dijumpai kelainan. Ya, nah kenapa kok keluhan masih ada? Karena memang yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa orang NC dikarenakan pikiran bawah sadarnya mengambil alih, maka terjadi penurunan fungsi bagi organ-organ tubuh, termasuk organ lambung. Nah, jadi kalau dikatakan kenapa lambungnya nyeri, ya karena NC-nya masih ada. Nah, jadi apa yang harus dilakukan adalah memang bukan organ lambungnya yang diperbaiki dengan obat-obatan. Akan habis biaya Anda kalau hanya menangani lambungnya saja, ya atasi perbaikan pola pikirnya. Nah, itulah yang saya lakukan biasanya di UMP. Hal yang membuat kenapa NC itu menakutkan salah satunya adalah kesalahan persepsi. Sensasi dianggap sebagai ancaman. Padahal kalau memahami pola NC, kita harus paham ada sampah, ada bau. Bau itu adalah suatu tanda untuk menunjukkan adanya sampah yang harus dibuang. Jadi musuhnya bukan bagaimana cara menghilangkan bau, tapi bagaimana cara membuang sampah. Jadi kalau Anda masih mengalami sensasi, itu adalah indikator bahwa Anda masih memiliki sampah-sampah emosi yang Anda harus buang. Nah, apa saja trauma masa lalu, ya, dendam, atau mungkin ketakutan-ketakutan Anda terhadap hal-hal yang menjadi sesuatu yang melekat dalam diri Anda, ya. Nah, itu yang harus Anda bereskan. Ya, sampah emosi yang akan mengakibatkan sensasi. Jadi jangan fokus kepada bagaimana menghilangkan sensasinya, tapi fokuslah bagaimana cara membuang sampahnya. Nah, itu yang menjadi prioritas yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin cepat sembuh. Itu adalah suatu kondisi di mana pasien mengalami suatu kecemasan. Kecemasan maka mengakibatkan nadi meningkat. Nadi meningkat yang berkepanjangan tentu akan mempengaruhi tekanan darah. Oke, jadi NC apakah bisa meningkatkan tekanan darah? Jawabannya bisa. Yang berikutnya juga, apakah tekanan darah bisa mengakibatkan NC? Ini juga bisa. Karena orang yang mengasosiasikan tekanan darah tinggi dengan hal-hal horor seperti akan kena stroke, ya, atau mungkin akan mengalami meninggal mendadak atau akan mengalami serangan jantung, pasti juga akan mengakibatkan NC. Jadi bisa keduanya terjadi. Gara-gara NC, tensi jadi naik. Gara-gara tensi naik, pasien jadi NC. Itu bisa berlaku keduanya. Kenapa hidupnya hampa dan datar? Karena memang orang NC ini tidak bisa menikmati hidup kan. Dia hanya berpikir kepada sensasi-sensasi yang menimbulkan ketidaknyamanan pada tubuhnya sehingga mempengaruhi kualitas hidup. Jadi bagaimana dia bisa menikmati hidup kalau dia terfokus kepada sensasinya yang tidak kunjung usai. Ya, jadi ya itulah yang mengakibatkan rasa hampa dan datar itu karena dia tidak apa ya, dia merasa bahwa sudah banyak upaya yang dilakukan tapi hasil tidak kunjung seperti yang diinginkan dan energinya akan terkuras untuk itu terus gitu, untuk sensasi penanganan sensasi, makan obat, ya shopping dokter, shopping dukun, tapi tidak selesai, ya ujung-ujungnya ya hopeless kan gitu ya. Nah, kita samakan dulu persepsi pertanyaannya ya. Jadi ini maksudnya adalah gejala asam lambung yang diakibatkan karena kecemasan berlebihan ya, bukan asam lambung karena gangguan organik. Ya, kalau gangguan organik tentu solusinya adalah ketika pengobatan asam lambungnya sembuh maka pasti kecemasannya selesai. Tapi kalau dikarenakan asam lambung akibat NC, maka kenapa sulit? Karena memang penyebab daripada kecemasan itu adalah karena faktor pikiran bawah sadarnya yang mempengaruhi tubuhnya. Jadi ketika pikiran bawah sadar terus merasa terancam dengan setiap stimulus yang hadir, maka dampaknya adalah mengalami penurunan fungsi di tubuh, termasuk lambung yang terganggu. Jadi untuk mengatasinya tentu harus diperbaiki pikiran bawah sadarnya. Nah, disitulah yang menjadi sulit karena memang kebanyakan orang nggak paham tentang teori pikiran bawah sadar yang mempengaruhi kecemasan berlebihan itu. Yang Anda alami hari ini adalah buah yang Anda lakukan di hari kemarin. Jadi kalau Anda mau mengalami perubahan di hari esok, Anda harus merubah apa yang Anda lakukan hari ini. Keluhan Anda yang sudah dialami selama 1 tahun itu adalah buah dari apa yang Anda lakukan hari demi hari di hari kemarin. Kalau Anda mau esok tidak lagi mengalami keluhan GERD lambung itu, maka Anda harus merubah apa yang Anda lakukan hari ini. Kalau di sini bahas dengan GERD anxiety, maka ini pembahasannya terkait dengan penyebab keluhan lambungnya karena pikiran. Maka yang Anda harus rubah adalah pola pikir Anda. Bagaimana cara Anda bisa merubah pola pikir Anda? Disitulah sebaiknya Anda butuh mentor.
Atau kalaupun Anda mau otodidak, Anda harus betul-betul memahami tentang cara kerja pikiran yang berdampak kepada tubuh. Dengan dari situlah Anda bisa memperbaiki keadaan Anda. Jangan hanya bergantung pada obat, jangan hanya bergantung kepada pola makan, tapi perbaiki pola pikir Anda. Ya, kenapa dia suka datang gak dijemput? Karena yang menyebabkan Anda NC adalah ketika ada persepsi di bawah sadar Anda yang merasa terancam. Jadi bisa saja Anda merasa hari ini tenang, nggak ada masalah kok tiba-tiba mengalami sensasi. Ya karena di saat itu pikiran bawah sadar Anda yang punya pemikiran terkait dengan adanya ancaman. Jadi kapan dia berpikir, ya itulah yang harus Anda kenali. Apa yang dipikirkannya, itulah yang harus Anda kenali. Nah, dengan Anda mengenali, Anda tahu cara mengatasi. Nah, tentang sensasi yang muncul itu adalah dampak ketika Anda membiarkan tubuh Anda mengalami perasaan ketakutan akan ancaman tadi, karena terjadilah reaksi tubuh, reaksi kimia yang bergejolak di dalam tubuh Anda sehingga memunculkan yang namanya gejala-gejala tubuh. Jadi bukan gejala tubuhnya yang diperbaiki, tapi kemampuan Anda untuk mengambil alih pikiran bawah sadar Anda ya yang membuat tubuh Anda mengalami ini, itulah yang menjadi tujuan untuk bisa segera Anda atasi. Oke. Kenapa Anda takut keluar rumah sendirian? Karena Anda merasa bahwa kalau nanti Anda keluar rumah sendirian, Anda akan mengalami sensasi dan tidak ada yang membawa Anda untuk berobat atau menolong Anda untuk dibawa ke rumah sakit. Atau pemikiran-pemikiran horor lainnya. Jadi kalau Anda ingin terbebas dari ketakutan-ketakutan itu, Anda harus bisa membebaskan diri Anda dari persepsi-persepsi itu. Karena yang membuat Anda cemas bukan eventnya, bukan keluar rumahnya. Yang membuat Anda cemas, yang membuat Anda takut adalah persepsi Anda tentang keadaan nanti keluar rumah. Nah, itulah yang dikendalikan oleh pikiran bawah sadar Anda. Tugas Anda untuk bagaimana ya, bukannya malah hanyut dengan pemikiran-pemikiran bawah sadar. Dia berpikir kamu akan pingsan, kamu akan kumat, sensasi akan datang, nanti nggak tertolong kalau orang kamu sendiri, atau akan diketawain orang, atau dari bahan perhatian orang. Nah, kan pemikiran-pemikiran itulah yang membuat Anda menjadi nggak mau keluar rumah. Nah, ya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus bisa mengambil alih pemikiran-pemikiran negatif itu. Caranya, upgrade ilmu. Takut adalah bentuk proteksi dari bawah sadar Anda karena pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu untuk tidak terjadi di masa depan. Jadi kenapa Anda takut suara ambulan atau kenapa Anda takut dengan suara keras? Pasti Anda pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan terkait dengan ambulan atau suara keras. Apakah Anda pernah mengalami momen di saat momen terakhir dengan orang yang bernilai di ambulan? Atau Anda pernah mengalami bentakan, makian dengan suara keras yang saat itu membuat Anda sangat traumatis sehingga membuat saat ini kondisi suara ambulan ataupun suara keras diasumsikan oleh bawah sadar Anda adalah suatu hal yang sangat tidak menyenangkan karena terasosiasi dengan kejadian masa lalu. Jadi bagaimana cara menghadapinya? Maka Anda harus bisa membebaskan diri dari masa lalu Anda, berdamai dengan masa lalu. Caranya upgrade ilmu atau pergi ke hipnoterapis, atasi bawah sadar Anda. Di konsep penanganan saya mengatasi NC yang saya buat di Upgrade Mental Power, itu saya tidak mengajari peserta untuk menghindari anxiety ketika datang serangan atau ketika kumat. Saya mengajarkan peserta untuk hadapi. Nah, NC itu dikarenakan maladaptasi, kegagalan menyikapi soal kehidupan, kemudian membentuk yang namanya program survival mode sehingga mengakibatkan overthinking dan berdampak kepada munculnya sensasi. Jadi sensasi itu adalah hilir daripada hulu yang berupa maladaptasi. Jadi kalau maladaptasinya apa misalnya? Tidak siap dengan kematian, tidak siap dengan kesendirian, tidak siap dengan kegagalan, tidak siap dengan perpisahan, maka itu yang harus dihadapi. Jadi kalau menghindari sensasi, itu ya pasti akan besoknya kumat lagi selama maladaptasinya belum terselesaikan. Kalau dikatakan bisa sembuh, ya bisa sembuh. Lihat saja di YouTube saya, testimoni orang-orang yang memberikan kesaksiannya bagaimana perjuangannya mulai dari sebelum join UMP, saat menjalani proses di UMP, sampai selesai keluar dari UMP. Nah, kalau metodenya bagaimana? Ya kalau sembuh yang saya ajarkan tentu memperbaiki pola pikir. Nah, kenapa kok beda dengan yang di luar yang mengandalkan obat? Karena saya percaya bahwa penyakit pikiran yang diperbaiki itu pikirannya. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda bentar lagi mati, penyakit Anda parah, orang lain sakit meninggal karena lambung, Anda berpikir Anda punya penyakit lambung dan Anda akan meninggal juga. Itu kan pikiran Anda yang bermasalah. Maka pikiran yang harus dibenerin. Nah, jadi bagaimana cara memperbaiki pola pikir? Ya Anda harus belajar cara mengelola pikiran bawah sadar. Karena bawah sadar itu yang di pikiran yang seringkali mengakibatkan munculnya sensasi atau overthinking Anda.
Untuk mengatasi overthinking, maka Anda harus berani mengatasi apa yang menjadi maladaptasi Anda. Apa itu maladaptasi? Hal-hal yang membuat Anda nggak siap. Apa? Nggak siap kehilangan, nggak siap kematian, nggak siap perpisahan, ya, nggak siap sakit. Maka Anda harus punya keterampilan, kemampuan mengelola pikiran bawah sadar Anda untuk menyatakan siap dengan segala kemungkinan yang ada. Ibaratnya kalau orang tidak bisa bawa mobil, maka ketika disuruh bawa mobil pasti dia akan mati ketakutan. Dia akan overthinking. Ya, akan tabrakan lah, akan nabrak orang lah, akan mobilnya rusak lah, dan biaya pergantian underdeal yang rusak itu menjadi besar lah. Tapi kalau dia sudah bisa bawa mobil, maka dia tidak akan punya pemikiran hal-hal buruk yang akan terjadi kalau bawa mobil. Itu juga overthinking, ya. Overthinking adalah mekanisme pertahanan diri untuk tidak terjadi hal buruk di masa depan. Maka untuk bisa mengatasi overthinkingnya, Anda harus punya kemampuan untuk menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, termasuk yang terburuk dalam kehidupan Anda. Saya pernah membuat polling sebelumnya, bagaimana Anda memahami NC itu sembuh? Nah, banyak yang menjawab bahwa sembuh itu adalah ketika menganggap sensasi itu hilang. Dan itu sangat amat tidak mungkin. Sensasi itu pasti akan ada. Ya, kalaupun nggak ada, paling itu seminggu nggak ada, habis itu ada lagi, ya. Nah, yang dikatakan sembuh dari NC adalah punya kemampuan bagaimana ketika sensasi muncul langsung bisa memadamkan sensasinya. Tahu dia penyebabnya ini karena stres yang terjadi ini, maka tools yang dilakukan ini, sehingga gejala itu bisa langsung teratasi. Jadi sembuh itu bukan sama sekali tidak ada sensasi. Nah, orang-orang yang susah sembuh dari NC karena dia merasa bahwa kalau masih ada gejala maka harus berobat. Jadi yang diusahakannya adalah obat yang untuk menghilangkan sensasi. Jadi parameter sembuhnya itu harus tidak ada gejala. Itu yang salah. Jadi kalau saya dan program yang di UMP saya buat itu adalah kalau Anda mau sembuh, Anda harus punya kemampuan sehingga apapun masalah yang Anda alami, sensasi yang datang langsung bisa Anda atasi segera. Nah, disinilah harus bisa dipahami bahwa dari mana Anda bisa tahu Anda mengalami GERD, ya, kalau Anda tidak endoskopi. Nah, seperti yang pertanyaan sebelumnya, dia sudah periksa endoskopi tapi tidak ada kelainan. Nah, berarti dia nggak GERD, kan gitu. Anda belum mau melakukan endoskopi tapi sudah memvonis diri Anda GERD. Ya, nah, jadi orang yang mengalami keluhan lambung karena NC biasanya bukan karena GERD, tapi karena penurunan fungsi organ lambung yang diakibatkan karena NC-nya. Ya, jadi itulah gejala psikosomatis. Gejala psikosomatisnya adalah berupa keluhan di lambung. Ya, kalau Anda mengatakan GERD itu bukan psikosomatis, itu keluhan organik. Nah, berarti memang secara organnya ada kelainan di lambungnya. Nah, jadi Anda tidak mengalami GERD, tapi Anda mengalami yang namanya psikosomatis pada keluhan lambung. Jadi lambungnya nggak apa-apa secara organik, tapi bermasalah secara pikiran. Oke? Nah, cara menghilangkan trauma. Nah, misalnya traumanya karena kehilangan anak, traumanya kehilangan orang tua, traumanya karena kekerasan dalam rumah tangga, traumanya karena bulian. Nah, bagaimana cara menghilangkan itu? Ya, kita harus paham bahwa trauma itu disimpan oleh memori bawah sadar. Jadi bawah sadar yang menyimpan kenangan buruk di masa lalu itu, sehingga ketika itu kita recall lagi, ya masih akan menimbulkan luka yang mendalam. Jadi bagaimana cara menghilangkan trauma? Ya harus mengerti dulu bagaimana cara bisa berkomunikasi dengan bawah sadar, baru kita bisa melakukan perbaikan di situ. Nah, apa metodenya? Bisa dengan hipnoterapi. Ini yang saya tahu ya. Hipnoterapi ya bisa dengan neurolinguistic programming, bisa dengan EFT, emotional freedom technique. Itu yang saya pelajari. Jadi kalau yang di luar ada ya mungkin bisa dicari ahlinya, tapi kalau yang saya kuasai, yang saya lakukan selama ini dengan 3 metode itu. Jadi kalau Anda punya trauma dan ingin menghilangkan trauma, ya silahkan dengan 3 metode itu. Apakah melakukan sendiri atau cari expertnya. Caranya bisa 2 cara ya. Pertama, Anda bisa melakukan dengan pemeriksaan alat-alat kesehatan. Treadmill, EKG, endoskopi, USG, cek darah, MRI, scanning. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan keluhan-keluhan Anda itu tidak dijumpai kelainan. Nah, berarti itu bisa mengarah ke penyakit psikis atau psikosomatis. Atau kalau Anda tidak mau keluar terlebih dahulu biaya yang terlalu mahal, yang ujung-ujungnya ternyata nanti dikatakan normal, Anda bisa cek apakah keluhan Anda itu muncul setelah Anda mengalami suatu stresor yang berat. Apakah ada konflik rumah tangga, konflik pekerjaan, kehilangan orang yang bernilai, pernah mengalami penyakit berat, ya, nah, baru Anda bisa mengarah ke psikosomatis. Apalagi kalau keluhan itu banyak ya, ada lambungnya, disertai dengan keliengannya, disertai dengan dada berdebarnya, nyesaknya, susah tidurnya, kaki lemesnya. Nah, baru itu bisa mengarah ke keluhan NC. Selain faktor trauma, kasus yang sering mengakibatkan maladaptasi yang memunculkan NC adalah konflik dengan pasangan.
Nah, kemudian konflik dengan keluarga pasangan, mertua atau ipar. Kemudian kehilangan orang yang bernilai. Kemudian kehilangan pekerjaan. Kemudian pernah mengalami penyakit berat di masa lalu, apakah kena COVID atau dia kena TBC paru, ya. Nah, jadi yang paling sering yang orang tidak siap adalah itu. Ya. Berbahaya sih tidak, tapi menderita iya sangat. Masa Anda membiarkan setiap hari sih? Yuk, upgrade ilmu, jangan terus-terusan mengalami pengalaman yang sama hari demi hari. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kalau hari ini 1-3 kali, besok harus minimal sekali, maksimal sekali. Besoknya lagi tidak terjadi. Bagaimana caranya? Anda harus bisa merubah pola pikir Anda. Ya, pada penderita NC itu terjadi yang namanya maladaptasi. Maladaptasi berarti tidak siap dengan perubahan dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Jadi biasanya orang akan mengalami serangan panik itu karena terjadi suatu perubahan. Dari yang sehat menjadi sakit, dari yang aman-aman terus ada berita kematian, ada mendengar berita anak sakit. Nah, jadi ketika perubahan zona dari nyaman ke tidak nyaman tadi menimbulkan kecemasan mendalam atau serangan panik. Nah, sama seperti kelingan ini. Jadi biasanya kan orang nggak mengalami kelingan, tiba-tiba datang serangan kelingan, datang serangan lambung nggak enak, datang serangan dada berdebar, nafas berat. Nah, perubahan dari kondisi tanpa gejala kemudian mengalami gejala, bagi orang yang tidak menguasai keterampilan mengelola pola pikir, manajemen stres yang baik, pasti akan menganggap itu suatu ancaman dan itulah yang menimbulkan kepanikan. Maka upgrade mental power Anda. Pertanyaannya ini mungkin spesifikkan perbedaan untuk mengatasi NC kali ya, bukan secara definisi. Nah, kalau hipnoterapi dan UMP itu sama-sama memperbaiki maladaptasi ya yang diakibatkan karena pikiran bawah sadar menimbulkan keluhan pada pasien NC. Nah, bedanya hipnoterapi mengandalkan terapis yang memperbaiki bawah sadarnya. Tapi peran daripada pasien itu sendiri agak minim karena yang menentukan keberhasilan adalah kemampuan hipnoterapisnya dalam membongkar sampah-sampah emosi pasiennya sampai menyelesaikannya. Jadi semakin banyak sampah emosi atau mungkin pengalaman traumatik atau hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, maka itu akan semakin panjang penanganannya. Tapi kalau UMP, maka ilmu yang dikasih kepada peserta itu yang menggunakan ilmunya untuk memberantas semua masalah hidupnya di masa lalu dan siap untuk menghadapi masa depannya.